Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Wainingrum dari Program Studi Akidah dan Filsafat Islam IAIN Salatiga. Video kali ini akan membahas tentang peradaban Islam dinasti Murabitun dan Uwayyidun di Afrika Utara dan Andalusia. Langsung saja, materi pertama yaitu mengenai proses berdirinya dinasti Murabitun. Daulah Murabitun atau dinasti Al-Murabitun adalah salah satu Islam yang berkuasa di Maghribi. Nama Murabitun berkaitan erat dengan nama tempat tinggal mereka, yaitu Ribat atau semacam madrasah. Awal berdirinya Al-Murabitun bermula pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Terdapat seorang pemimpin mereka yaitu Yahya ibnu Ibrahim dan para saudaranya mendirikan suatu tempat penggembelengan yang dinamakan dengan Ribat. Ribat tersebut terletak di Pulau Niger, Senegal. Para penghuni Ribat tersebut kemudian disebut dengan Al-Murabitun. Para pengikut ini kemudian dikirim ke berbagai suku untuk menyebarkan ajaran agama mereka sehingga jumlah anggotanya berkembang pesat. Poin selanjutnya mengenai sistem sukses kepemimpinan pada masa dinasti Al-Murabitun. Gerakan dinasti ini dimulai pada tahun 1056 Masehi oleh seorang cendekiawan Muslim Maroko yaitu Abdullah ibnu Yasin. Beliau membangun benteng di sebuah pulau di sungai Nigeria. Benteng-benteng ini atau ribat didirikan di sepanjang garis perbatasan antara dunia muslim dan non-muslim. Sebagai sebuah peraturan pasukan yang ditempatkan di dalam ribat adalah para sukarelawan yang ketika mereka tidak sedang berperang melawan para penyembah berhala di seberang sungai, mereka menghabiskan waktunya dengan berzikir mengingat Allah. Sebagai tambahan atas 5 waktu aktivitas sholat yang setiap harinya sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim. Orang-orang yang menjalani kehidupan yang seperti ini dikenal dengan sebutan Al-Murabitun. Poin ketiga yaitu mengenai situasi pemerintahan dinasti Al-Murabitun dan perkembangan kebudayaan Islamnya. Yang pertama yaitu situasi pemerintahan dari segi politik. Diawali dari yang dilakukan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Andalusia merupakan titik awal bagi Yusuf untuk memberantas kerajaan-kerajaan yang tidak setia lagi untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Karir tersebut dimulai ketika kedatangan Yusuf yang pertama kali di Andalusia menyadarkan beliau bahwa kelemahan politik dan penyebab keruntuhan moral kerajaan Islam di Andalusia disebabkan karena para penguasa kerajaan Muslim di Andalusia yang tidak bagus dalam menjalankan pemerintahan karena telah menyeleweng dari ajaran Al-Quran. Situasi seperti ini, Yusuf berkesempatan untuk menguasai wilayah kekuasaan di Andalusia, baik itu wilayah yang masih di tangan para penguasa Muslim maupun non-Muslim. Situasi politik yang menguntungkan bagi dinasti ini mendorong Yusuf dan para tentaranya dengan alasan fatwa yang dikeluarkan yang telah didukung oleh para tokoh ulama lainnya untuk mengambil alih kekuasaan-kekuasaan yang ada di tangan dinasti Al-Mutamid di Andalusia. Yang kedua yaitu pada situasi ekonomi. Dinasti Al-Murabitun adalah dinasti Islam yang banyak mengalami kemajuan setelah berada di tangan Yusuf ibnu Tashfin. Salah satunya yaitu pada kemajuan dalam bidang perekonomian. Di wilayah Sudan bagian barat terdapat wilayah pertanian dan masyarakat bernegara yang pusat. Sudan adalah wilayah yang cukup subur sehingga pertanian di sini mengalami kemajuan. Selain
Selain itu, Sudan juga mengekspor terbesar emas selain tembaga, kulit, manik-manik dari perak. Menjadi pemimpin pada masa dinasti Al-Murabitun, beliau telah berhasil membangun masjid di kota segi aktivitas keagamaan. Abdullah bin Yasin mengajarkan agama Islam dan melatih mereka menjadi satu kekuatan untuk melakukan jihad melawan orang-orang kafir. Karena seorang teolog yang soleh dan pelajar, Abdullah bin Yasin, sehingga Islam tersebar luas ke Sahara dan Bukit Senegal. Yang terakhir adalah aktivitas intelektual. Pada masa kekuasaan dinasti Al-Murabitun, kemajuan dalam bidang keilmuan seperti pada bidang kedokteran yang dikenal dengan Ibnu Zur. Ia adalah seorang tabib dan ahli bedah terkenal selama hidup sezaman dengan Ibnu Rusyid. Poin selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mendukung majunya dan mundurnya kebudayaan Islam dinasti Al-Murabitun. Poin 1. Faktor kemajuan dinasti Al-Murabitun, yaitu terdiri dari pertama, dukungan para penguasa terhadap perkembangan kebudayaan Islam. Abdullah ibnu Yasin merupakan seorang ulama yang bermazhab Maliki. Beliau berhasil mendirikan Ribad sebagai tempat perkumpulan untuk dakwah dan mengajarkan ilmu agama yang ia miliki kepada masyarakat barbar. Di Ribadlah pengikut Abdullah ibnu Yasin mengumpulkan energi keagamaan yang akhirnya membawa mereka menjadi sebuah gerakan politik yang tersebar di antara penduduk masyarakat suku barbar. Yang kedua adalah membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam dan non-Islam. Hubungan dengan kerajaan Islam di sini mulai meluas, maka perlu baginya untuk melakukan suatu hubungan diplomatik dengan pihak kerajaan Islam lainnya yang dapat mendukung dan membantu perkembangan kebudayaan Islam. Kedua, hubungan dengan kerajaan non-Islam. Kaum non-Islam diberikan kebebasan dalam bergaul dengan masyarakat umum, kebebasan dalam menjalankan agama-agama mereka yang di daerah yang mereka tempati. Yang terakhir adalah memperkuat dan menjalin keharmonisan antar etnis yang ada. Kembali pasukan salib yang telah dikalahkan oleh Salahuddin di Palestina kembali ke Eropa dan mulai menggalang kekuatan baru di bawah pimpinan Alfonso IX. Kekuatan Kristen ini mengulangi serangannya ke Andalusia dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Berikutnya mengenai perkembangan dinasti Al-Umayyad di Afrika Utara dan Andalusia. Awal berdirinya dinasti Al-Umayyad dan kemunduran pada masa dinasti Al-Muwahhidun. Kemajuan kebudayaan Islam yang dicapai pada masa dinasti Al-Muwahhidun
terdiri dari kemajuan bidang politik, bidang ekonomi yang terjadi pertanian, perindustrian, dan arsitektur. Dan terakhir merupakan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Sedangkan faktor kemunduran pada dinasti Al-Muwahhidun disebabkan karena terjadinya kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Al-Muwahhidun, membuat seluruh kekuasaan Al-Muwahhidun melemah. Khalifah-khalifah pengganti An-Nasir adalah khalifah yang tidak cakap dan tidak dapat berbuat banyak.